Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan PowerPoint mengenai rangkuman untuk ujian akhir semester genap mata kuliah Statistik Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Sofia Masayu, MA, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini UIN Radinatan Lampung dari kelas E. Poin pertama mengenai materi statistik pendidikan. Statistik diartikan sebagai alat pengolah data angka. Statistik juga merupakan produk dari kerja statistika, sedangkan statistika adalah penghasil dari statistik itu sendiri. Nah, statistika adalah cabang ilmu yang mengamati dan atau mengembangkan cara-cara mengolah data. Kemudian pengertian statistik pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang atau mempelajari tentang prinsip, metode, dan prosedur yang perlu digunakan dalam rangka penyajian, penganalisaan bahan keterangan yang berwujud angka. Jadi, statistik pendidikan itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang segala sesuatu yang pengajiannya berwujud angka. Kemudian, statistik itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, deskriptif, itu merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Jadi kalau deskriptif itu statistiknya dia menggambarkan datanya atau mendeskripsikan yang sudah terkumpul, data yang sudah terkumpul. Kemudian yang kedua ada statistik inferensial, di mana statistik ini digunakan ketika sampelnya diambil dari populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampelnya dari populasi yang jelas dan dilakukan secara random. Kemudian yang ketiga ada parametrik. Statistik parametris digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistiknya atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Dan yang terakhir ada non-parametrik, di mana di sini adalah bebas dari keharusan terpenuhi syarat-syarat data berskala interval atau rasio dan syarat pengambilan datanya secara random, kemudian berdistribusi normal atau normalitas dan syarat memiliki varian yang homogeni atau homogenitas dan model regresi linear. Kemudian statistik non-parametrik ini tidak menguji parameter populasi tetapi menguji distribusi. Kemudian yang kedua, materi mengenai distribusi frekuensi. Definisi distribusi frekuensi adalah pengelompokan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas-kelas data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya. Tujuannya adalah pembuatan tabel frekuensi ini untuk mengatur data mentah atau data yang belum dikelompokkan ke dalam bentuk yang rapi tanpa mengurangi inti informasi yang ada. Jadi biasanya kalau distribusi frekuensi ini datanya dia secara acak, kemudian kita kelompokkan. Kemudian distribusi frekuensi relatif dan kumulatif. Distribusi frekuensi relatif itu membandingkan frekuensi masing-masing kelas dengan jumlah frekuensi totalnya, kemudian dikali 100%. Kalau distribusi frekuensi kumulatif ada dua, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari ukuran pemusatan data. Nah, ini terbagi menjadi nilai rata-rata atau sering disebut mean, nilai yang sering muncul atau modus, nilai tengah atau median, kemudian kuartil, desil, dan persentil. Nah, jenis data ukuran pemusatan itu ada dua, data kelompok. Kemudian materi kelima mengenai ukuran penyebaran data. Nah, ukuran penyebaran data itu suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Jadi ukuran penyebaran data itu pengertiannya lebih kayak ke ukuran yang menyatakan berapa sih besar nilai-nilai data yang berbeda itu ada berapa gitu dari ukuran pusatnya. Nah, kemudian macam-macam ukuran pemusatan data. Yang pertama adalah jangkauan atau rank, adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum yang terdapat dalam data. Selisihnya berarti. Kalau yang kedua itu ada simpangan rata-rata, yaitu dari data tunggal dan data kelompok. Maksudnya adalah nilai rata hitung harga mutlak simpangannya. Kemudian ada simpangan baku,
yaitu data tunggal dan data kelompok. Ada simpangan baku yang dari kumpulan bilangan adalah akar dari jumlah deviasi kuadrat dari bilangan-bilangan tersebut dibagi dengan banyaknya bilangan atau akar dari rata-rata deviasi kuadrat tersebut. Kemudian ada kuartil. Kuartil itu nilai yang membagi kelompok data atas 4 bagian yang sama setelah bilangan-bilangan diurutkan. Jadi bilangannya itu diurutkan dulu dari yang kecil sampai yang terbesar. Kemudian baru membagi kelompok atas 4 bagian itu kuartil. Kalau persentil adalah nilai yang membagi kelompok bilangan tersebut atas 100 bagian yang sama banyaknya setelah bilangan tersebut diurutkan dari yang kecil sampai yang besar. Jadi kalau persentil itu kalau bilangannya udah diurutin dari kecil yang ke besar, terus dibagi 100. Kemudian ada selanjutnya koefisien variasi, di mana koefisien variasi adalah perbandingan antara simpangan standar dengan nilai rata yang dinyatakan dengan persentase. Nah, kemudian ada angka baku. Kemudian yang keenam itu materi mengenai populasi dan sampel. Populasi itu sendiri artinya keseluruhan individu atau objek yang diteliti dan memiliki beberapa karakteristik yang sama. Keseluruhan individu kalau populasi, tapi kalau sampel adalah bagian dari jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi itu. Jadi kalau populasi keseluruhan, kalau sampel itu bagian dari populasinya. Kemudian yang ketujuh materi tentang hipotesis. Hipotesis itu adalah pernyataan tentatif yang merupakan dugaan mengenai apa saja yang sedang kita amati dalam usaha untuk memahami. Kemudian jenis-jenis hipotesis. Hipotesis yang menyatakan adanya kesamaan-kesamaan dalam dunia empiris. Nah, terus hipotesis yang berkenaan dengan model ideal dan hipotesis yang digunakan untuk mencari hubungan variabel. Kemudian cara merumuskan hipotesis itu ada tahapannya. Yang pertama, rumusan hipotesis penelitian, rumusan hipotesis operasional, dan rumusan hipotesis statistik. Kemudian uji hipotesis itu sendiri adalah hipotesis yang sudah dirumuskan kemudian diuji. Pengujian ini membuktikan H0 atau H1 yang akan diterima. Jadi H1 diterima maka H0 ditolak. Artinya ada hubungan antara cara memberikan instruksi terhadap bawahan dengan tinggi rendahnya pemasukan. Kemudian materi yang ke-8 tentang korelasi. Korelasi itu sendiri artinya alat analisis yang dipergunakan untuk mencari hubungan antara variabel independen atau bebas dengan variabel dependen atau tak bebas. Jadi korelasi itu kayak alat analisis buat kita tahu antara variabel bebas dan bebas. Kemudian korelasi itu ada dua, berganda sama parsial. Kalau yang berganda itu korelasi yang apabila beberapa variabel bebasnya dihubungkan dengan satu variabel tak bebas. Kalau parsial apabila satu variabel bebas berhubungan dengan satu variabel tak bebas. Kemudian yang terakhir tentang analisis regresi, di mana regresi linear sering digunakan untuk melihat nilai prediksi atau perkiraan yang akan datang. Nah, perkiraan mengenai terjadinya sesuatu kejadian, nilai variabel untuk waktu yang akan datang, seperti prediksi produksi 3 tahun yang akan datang, prediksi harga bulan depan, ramalan jumlah penduduk 10 tahun mendatang, atau ramalan hasil penjualan tahun depan. Kemudian regresi berganda itu ada multiple regression. Independent variable yang dianalisis lebih dari 2 kegunaan. Yang pertama untuk melihat pengaruh lebih dari satu variabel bebas dan variabel terikat sekaligus dalam satu metode analisis. Kemudian untuk melihat variabel bebas yang lebih berpengaruh terhadap variabel terikat sama memprediksi nilai variabel terikat bila diketahui nilai. Kemudian ada yang ke-10, uji validitas dan uji reliabilitas. Hasil penelitian yang valid apabila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dan hasil penelitian yang reliable apabila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Nah, kemudian ada instrumen yang valid apabila alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data mengukur itu valid. Kemudian valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Kemudian pengujian validitas instrumen.
Untuk menguji validitas butir-butir instrumen lebih lanjut, maka setelah dikonsultasikan dengan ahli selanjutnya dan diuji cobakan, kemudian dianalisis dengan analisis item atau uji beda. Nah, pengujian validitas tiap butir itu menggunakan analisis item, di mana mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir. Item yang mempunyai korelasi positif dengan kriterium atau skor total serta korelasi yang tinggi menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. Analisis item dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor butir instrumen dengan total. Nah, macam-macam validitas ada dua, logis dan empiris. Kalau logis tuh dia sebuah instrumen yang evaluasinya menunjukkan pada kondisi sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan valid berdasarkan penalaran. Sedangkan empiris itu berarti itu udah